terkasih, ada sukacita. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. 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 Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini pada dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, 16 dan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini, Efesus pasal 5, 15 sampai 17. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bela, tetapi seperti orang arif. Jangan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau atau tidak, siap atau tidak, ketika kita percaya kepada Tuhan, tujuan kita hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tujuan kita hanya satu, memuliakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dan tidak Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita mengamini bahwa hidup kita bukan milik kita, tapi hidup kita milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, maka otomatis tujuan kita hanya menyenangkan pemilik hidup kita. Oleh karena tujuan inilah, maka Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus untuk mereka mempergunakan waktu hidup mereka baik-baik, supaya mereka bisa pergunakan waktu hidup mereka itu baik-baik. Karena berbicara tentang waktu tidak akan mungkin bisa kembali. Karena waktu adalah satu perjalanan garis linear, bukan satu garis perputaran yang bisa kita ulang kembali. Mungkin saya katakan, ya bukankah kita hidup dalam satu rutinitas 24 jam? Tapi saya mengatakan 24 jam hari ini beda dengan 24 jam besok nanti. Kenapa? Oleh karena kita tidak tahu bagaimana proses perjalanan waktu yang ada pada besok hari. Dan kita tidak tahu masihkah kita menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa dalam waktu 24 jam dalam besok nanti. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita akan berbicara tentang dua hal dalam mempergunakan waktu secara efektif atau efisien. Dalam kebaktian tadi saya sudah berbicara tentang bagaimana bisa mempergunakan waktu dengan baik, yaitu hidup secara adil. Dan dalam hidup secara adil saya membahas 3 penting orang yang hidup sebagai orang yang arif. Yang pertama adalah orang yang arif adalah orang yang tidak hanya melihat yang kelihatan, tapi sanggup melihat yang tidak kelihatan. Yang kedua adalah orang yang arif adalah orang yang tidak hanya melihat pada setiap masalah yang ada, tetapi mampu mengubah masalah menjadi sebuah kebahagiaan di dalamnya. Dan yang ketiga, orang yang arif adalah orang yang tidak hanya melihat sebuah pergumulan, sebuah tantangan, tapi dia sanggup melihat di bawah pergumulan dan tantangan masih ada anugerah yang dia bisa terima dari dalamnya. Dan orang mulia tidak akan mungkin dapat melihat akan hal ini. Dan jangan 3 pendapat ini akan membawa kita hidup sebagai orang yang baik, orang yang bijaksana, bukan bijak sini, tapi bijak dari sorga. Nah, hari ini kita melihat bagaimana caranya
supaya kita dapat mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga dengannya demikian hidup kita bisa bernilai, bukan dalam bernilai ukuran manusia. Karena dalam kebangkitan para saya sempat mengangkat tentang 3 hal orang mempergunakan waktu. Yang pertama, orang mempergunakan waktu adalah orang yang seringkali dalam hidup ini membuang waktu. Dia hidup dalam waktu, tapi dia lebih banyak membuang waktu. Sebagai contoh ketika kita berada di Indonesia, dia ada di Jepang. Rasanya di Indonesia waktunya lamanya minta ampun, untuk dari pagi sampai malam. Karena kita dulu untuk menghabiskan waktu itu, tidak boleh melewati waktu itu begitu saja. Tetapi ketika kita Jepang, rasanya waktu pergi kerja, tiba-tiba sudah sore. Banyak orang membuang waktu, dan kalau sampai bermasa tuanya, mereka tidak pernah menciptakan sesuatu yang bernilai dalam waktu yang Tuhan berikan buat mereka. Yang kedua, kelompok orang yang kedua adalah orang yang mengisi waktu. Mengisi waktu artinya dia tidak menambahkan waktu yang Tuhan percayakan baginya lewat kehidupan, tapi dia mengisi waktu itu dengan momentum-momentum penting. Momentum-momentum itu membuat akhirnya dia boleh bernilai di dalam hidupnya. Tetapi orang Kristen tidak hidup hanya dalam 2 momen mengisi waktu tersebut. Tapi orang Kristen tidak boleh berwaktu, membuang waktu. Orang Kristen tidak boleh hanya mengisi waktu. Tetapi yang ketiga, orang Kristen harus melampaui waktu. Apa artinya? Melampaui waktu artinya, saudara dan saya tidak hanya hidup untuk generasi ini, tapi kita harus hidup untuk generasi-generasi selanjutnya. Sehingga ketika secara fisik kita sudah tidak ada, tapi nilai hidup kita dan keteladanan kita melampaui zaman kita dan mampu diingat oleh generasi-generasi selanjutnya. Ketika 17 Agustus, ketika kita mulai menyanyikan cipta atau kita menyanyikan Indonesia Raya, kadang kita teringat dengan pejuang-pejuang yang dulu. Siapa? Jenderal Besar Sudirman. Teringat Insinyur Soekarno. Ketika Kompas menjelaskan tentang peringatan kemerdekaan 66 Republik Indonesia, tidak dihadiri oleh Megawati Soekarno Putri. Padahal diundang secara sah dari istana, dia tidak datang. Kemudian di situ ada beberapa komentar. Saya juga suka lihat komentar-komentar di bawah berita-berita Kompas itu. Kadang aneh, tapi kadang bagus juga, gitu ya. Bisa membuka wawasan pikiran. Dia bilang begini, seorang negarawan yang sejati adalah seorang negarawan yang sanggup memaafkan partner kerjanya. Seorang negarawan yang sejati adalah seorang negarawan yang tidak hanya terbungkus di dalam kekurangan orang lain, tapi yang mampu melewati kekurangan orang lain, dan yang mampu memberikan teladan kepada orang yang berada dalam kekurangan yang ada. Kalimat itu begitu ya. Baru kalimat selanjutnya dibilang begini, saya yakin kalau Insinyur Soekarno adalah peletak Pancasila pada awalnya, kalau dia ada hidup pada zaman ini, tahun 66 tahun masa kemerdekaan Indonesia, maka pasti dia orang pertama yang hadir pada saat perayaan 17 Agustus. Sekarang ketika saya mengingat, saya membaca tulisan ini, saya mempersiapkan sebelum saya katakan bahwa Soekarno sudah meninggal hampir 66 tahun. Tetapi jejak hidup dan keteladanan hidupnya melampaui waktu, melampaui generasi, bahkan sampai kalau Indonesia masih ada, maka sampai kapanpun Soekarno tetap menjadi seorang figur yang pasti dicontohi oleh banyak orang. Saudara, saya menghidup seperti ini. Ketika kita mengagumi seseorang, jangan hanya kita sebatas mengagumi seseorang, tapi mari kita berusaha menciptakan hidup kita mengikuti contoh dan teladan daripada orang-orang tersebut, sehingga dengan demikian kita mampu hidup melampaui waktu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mempergunakan waktu, bukan hanya mengisi waktu, tapi kita bisa melampaui waktu dalam nilai hidup kita? Maka hal yang pertama yang kita perlu
ayat ke-15. Mari kita baca sama-sama ayat ke-15. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Saya tidak bahas tentang orang bebal atau orang arif, karena saya sudah bahas itu. Saya ingin membawa kita memperhatikan karena itu. Perhatikanlah dengan saksama. Kalimat ini tercantum di dalam Sumpah Pemuda. Saksama. Masih ingat Sumpah Pemuda? Nah, di sini dikatakan perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana supaya kita bisa mengisi waktu hidup kita dengan baik. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Istilah perhatikan dengan saksama di sini dia memakai kata listen careful. Artinya dia akan mendengar dan memperhatikan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pada mendengar saja, tapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan istilah hanya mendengar, banyak orang mendengar tapi belum tentu mereka memperhatikan. Tetapi kalau lihat listen di sini berbicara tentang mendengar, memperhatikan dan melakukan sungguh-sungguh dalam hidup. Bahkan di situ dikatakan dalam bahasa Yunani kata saksama itu dari kata akrobus. Kata akrobus artinya akurat. Penggunaan hidup itu secara akurat. Dan istilah akurat ini dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan pertemuan dua sisi benda tajam secara tepat. Dari pisau yang tajam dengan pisau yang tajam dihubungkan harus tepat ujungnya. Kalau tidak tepat ujungnya akan mencelakakan yang satu. Itu maksudnya. Jadi usahakan supaya itu cocok dan akurat, tepat sekali. Artinya Paulus bilang begini, supaya kita bisa mempergunakan waktu ini dengan baik, hidup ini bisa efisien, pergunakan hidup itu secara tepat. Bahkan terjemahan yang lain yang katakan begini, kita harus memperhatikan hidup itu secara akurat dari berbagai sisi hidup kita. Dari berbagai sisi hidup kita. Jangan hanya kita melihat satu sisi saja, tetapi supaya hidup ini bisa akurat, bisa efisien, bisa memiliki nilai yang baik, lihat dari berbagai sisi hidup ini. Kalau orang bisa mempergunakan hidup ini seperti ini, saya pikir mantap. Nah, karena ketika dia mengalami kesusahan dalam hidupnya, dia tidak hanya terfokus kepada kesusahannya, tapi dia selalu melihat dalam sisi yang lain. Apa artinya kesusahan ini dalam sisi yang lain? Ketika dia melihat sisi yang lain, ada apa di sana? Dia tidak terfokus pada kesusahan, dia tidak terfokus kepada kesusahan, tapi dia berbalik lagi melihat sisi yang lain. Kira-kira masih ada tak peluang dalam sisi yang lain buat hidup ini? Dan tidak. Orang seperti ini adalah orang yang tidak cepat putus asa. Saya teringat dengan 4 orang yang membawa seorang yang berkuda. Dia bawa rokok. Ketika datang rokok ke rumah itu, Tuhan Yesus ada di situ. Tapi rumah itu sudah penuh dengan banyak orang. Dan penuh otomatis banyak orang. Apa yang terjadi? Sudah tidak ada lagi jalan untuk masuk. Tapi saudaramu, apakah mereka putus asa? Apakah mereka langsung pulang? Alkitab katakan tidak. Mereka tidak hanya memandang kepada banyak orang yang lain. Mereka tidak hanya memandang kepada tidak ada jalan bagi mereka untuk membawa orang ini sampai pada Tuhan Yesus. Tapi mereka melihat sisi yang lain. Di atap rumah masih ada jalan keluar. Apa yang terjadi? Mereka bongkar atap rumah itu. Dan itulah jalan keluar di mana mereka bisa menemukan Yesus, menemukan orang lumpuh itu tepat di kaki Tuhan Yesus. Orang yang mampu melihat hidup ini dari berbagai sisi secara akurat adalah orang yang tidak dapat putus asa, orang yang tidak langsung down, orang yang tidak langsung kecewa, orang yang tidak langsung meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang melihat hidup ini dari berbagai sisi adalah orang yang sangat baik dan pasti menjadi hidupnya menjadi pemenang di dalam hidup itu. Nah, karena dia tidak mau kalah karena tantangan. Maka Paulus katakan begini,
Lihat terbaik hidup ini. Lihat terbaik hidup ini dari berbagai sisi dan lihat secara akurat. Artinya apa? Kalau Tuhan kasih waktu buat kita, Tuhan kasih hidup buat kita, pasti Tuhan juga pasti kasih jalan keluar buat kita. Hanya masalahnya, kita kalau sudah terfokus pada satu bagian untuk yang kita perhatikan, kita lupa melihat bagian yang lain dalam hidup ini. Ya, kenapa? Karena kita cepat kecewa. Suatu ketika ada seseorang yang memanggil saya, bukan sini, tempat yang lain. Dia memanggil saya dan dikatakan begini, Pak Pendeta, saya kecewa sama Pak Pendeta. Saya katakan, kenapa kecewa? Kemudian dia bilang begini. Saya tanya, kalau kamu itu bilang begini, kalau kamu berpikir seperti begini, seharusnya kamu belum kecewa. Kalau kamu datang ke saya tanya kenapa saya punya keputusan seperti ini, begitu ya? Kenapa Bapak ambil keputusan seperti itu? Saya memberikan alasan. Ketika saya memberikan alasan dan alasan itu tidak cocok dengan hati dan pikiran, baru kecewa, begitu ya? Tapi dia bertanya saya, dia sudah kecewa duluan. Padahal dia belum tahu alasan apa saya mengambil keputusan seperti itu. Ini bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah yang lain. Bukan di dalam gereja ini, tapi di dalam tempat yang lain. Bukan di rumah kami juga, bukan. Kemudian saya bilang, kamu bertanya saya, alasan apa saya ambil keputusan seperti itu? Langsung kamu kecewa. Berarti apa kekecewaan tanpa alasan? Kekecewaan hanya dalam pikiran dan kesimpulan sendiri langsung kecewa. Berarti kamu kecewa terhadap kesimpulan kamu sendiri, melihat fenomena yang ada pada saya. Sedangkan saya perhatikan ini, kemudian keputusan sampai kecewaan terjadi oleh karena kita kurang menyelidiki kenapa ini terjadi. Dan kita perlu tahu kira-kira apa alasannya, apa untungnya, apa ruginya dalam semua bagian yang terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita mulai kecewa. Padahal sebenarnya ketika kita tahu alasan, kita tahu latar belakang itu, baru kita tahu ternyata itukah alasannya. Dan ketika saya mengungkapkan alasan saya mengambil keputusan itu begini, saya tanya dirinya, kalau kamu ada dalam posisi orang ini, kira-kira kamu punya pendapat bagaimana? Dan ketika kamu ada dalam posisi orang ini, saya kasih keputusan seperti ini, kira-kira bagaimana dengan pendapat kamu? Dia mulai mikir. Akhirnya dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf, saya salah kecewa. Kenapa? Karena kita bisa melihat sekali lagi saya mengatakan dalam hidup ini sebenarnya kita bukan menyimpulkan sebuah fakta, tetapi kita menyimpulkan sesuatu fenomena fakta dalam hidup ini. Maka di sini Paulus katakan, mari kita lihat segala sisi dalam hidup ini. Kalau ada begini berarti otomatis jangan langsung simpulkan belajar sesuatu. Dia dulu hal yang lain. Sehingga dengan demikian kita tidak kecewa terus dan putus asa dalam hidup ini. Orang yang hidup melihat hidup ini dalam segala sisi adalah orang yang akan kaya dalam setiap kehidupannya. Nah, karena dia akan belajar dari pengalaman ini. Setelah belajar dari pengalaman sisi ini, dia akan belajar dari sisi yang lain. Dia akan belajar dari sisi yang lain. Dia akan belajar dari sisi yang lain. Bukankah dia akan kaya dalam hikmah dan bijaksana? Maka jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, prinsip yang nyata dalam hidup ini adalah begini. Tidak ada satupun pengalaman hidup yang Tuhan tahu dalam hidup kita tanpa Tuhan punya rencana. Semua pasti Tuhan punya rencana. Dalam prinsip hidup saya, motto hidup saya adalah begini. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi di depan saya, berarti Tuhan punya maksud sesuatu buat saya. Tapi tergantung bagaimana saya mengeksplorasinya, bagaimana saya menghadapinya. Dan kalau Tuhan punya maksud buat saya begitu, saya percaya ada kebahagiaan, ada kebenaran, ada berkat, ada hikmah, ada bijaksana di sana yang Tuhan siapkan buat saya di sana. Dan ada kemajuan yang Tuhan berikan buat saya di sana. Tapi bagaimana saya menghadapinya? Saya berkata,
semua orang bisa, banyak orang bisa memberikan jalan keluar untuk sesuatu yang lebih tinggi. Betul? Banyak orang bisa juga berharap untuk sesuatu, tapi banyak orang sulit untuk memberikan jalan keluar yang bisa meredamkan kemarahan di tengah-tengah kondisi yang tidak. Nah, begitu pun kalau sesuatu terjadi di dalam pekerjaan kita, terjadi dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, mari kita tidak hanya melihat satu sisi. Kita tidak hanya melihat hanya itu saja, tapi lihat sisi yang lain. Lihat sisi yang lain. Pasti kita akan menemukan jawaban-jawaban yang ada. Saya berkata begini, saya punya banyak kelemahan. Dibanding saya dengan ibu lebih sabar daripada saya. Nah, karena saya banyak ini, padahal itu benar. Tapi setelah saya merenung, saya melihat kembali, ternyata saya tidak melihat dalam berbagai sisi. Saya orang tidak terlalu teliti. Kalau ibu orang yang sangat teliti. Ya, saya memuji bukan karena beliau sudah mati, beliau masih ada. Jadi itu sebuah kebenaran. Dia melihat, beliau mampu melihat beberapa sisi. Dan beliau bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa membawa saya untuk bisa bertumbuh dan bisa mengerti dan hidup mulai belajar bijaksana dari sisi-sisi seperti itu. Saya percaya bahwa dalam rumah tangga hanya karena kita berfokus pada satu masalah, satu sisi, tapi kita tidak perlu tentu melihat dalam segala sisi. Dalam satu pelayanan, karena kita cepat mundur, oleh karena kita akan berfokus pada satu sisi. Nah, kita belum tentu melihat segala sisi yang terjadi dalam hidup ini. Saya mengatakan, jadi pendeta, jadi majelis, jadi jemaat Kristen itu tidak gampang, kan? Masalahnya begini, orang melihat kita itu dari berbagai sisi. Ketika kita jadi pendeta, kita jadi majelis, kita jadi orang Kristen, kita hidup seperti dalam akuarium. Orang bisa lihat dari sana, bisa lihat dari sana, lihat dari sana, lihat dari sana. Karena kalau saya lagi dengan istri dalam mobil makan, kemudian ada, saya katakan ada ikan kincang di sana. Kami bisa lihat di sini, lihat saya sana. Karena saya teringat, itulah hidup saya dengan keluarga juga. Itulah hidup saya jemput majelis dan jemaat. Orang melihat bisa dari berbagai sisi. Hanya masalahnya adalah kita tak bisa melihat hidup ini dari berbagai sisi. Hidup kita dari berbagai sisi. Orang melihat kita dari berbagai sisi, tapi kita belum tentu bisa melihat hidup ini, mengevaluasi hidup ini dari berbagai sisi. Maka kadang ketika orang meminta seperti ini, meminta seperti ini, meminta seperti ini, kadang kita mulai cepat putus asa. Betul? Tetapi kalau kita belajar dari situ, kita memahami bahwa begini, dalam hidup ini ada bagian yang saya tahu, orang lain tidak tahu. Dalam hidup ini ada bagian yang saya tidak tahu, orang lain tahu. Ada bagian dalam hidup ini saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Kalau demikian, maka saya harusnya kita harus terbuka dengan semua sisi hidup yang Tuhan boleh berikan di dalam diri kita. Maka saya percaya, kalau kita berani melihat dari segala sisi hidup ini, maka saya percaya kita bukan menjadi pribadi yang kalah dalam setiap masalah yang ada, tapi kita akan terus mengisi hidup ini dengan nilai-nilai kebahagiaan dan kesukacita. Saya katakan, James Watt menciptakan lampu hijau, dan kita memahami 99 kali dia melakukan kesalahan, tapi dia menggunakan 99 kali kesalahan sebagai kesempatan untuk dia bisa menaruh kemenangan. Maka dengan demikian, hari ini kita boleh mempergunakan lampu hijau neon yang ada saat ini. Artinya, setiap sisi-sisi yang ada dalam hidup kita ada yang membentukkan Tuhan untuk membawa kita untuk melihat ada sesuatu kemenangan dan kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi kita di depan. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang bijaksana, kita menjadi orang yang akhirnya diperlukan oleh zaman. Dan kebagian pada kan saya bilang, kalau kita tua, setelah kita tua, orang menjauh dari kita itu perlu dipertanyakan. Tapi setelah kita tua, orang mulai merapat dan minta tanya pandangan-pandangan kita. Itu tandanya kita adalah orang yang bersih. Tidak usah bicara orang lain, anak-anak saya. Setelah kita tua, anak-anak jauh dari kita dan tidak mau minta pendapat dari kita. Wah,
Lalu dipertanyakan, kita orang tua yang bijaksana apa tidak? Nah, apalagi masa remaja, masa pemuda, itu sebuah pergumulan yang berat. Nah, karena masa remaja dan masa pemuda adalah anak-anak ini sedang mencari jati diri dan ada figurnya, standarnya bukan para orang tua, tetapi figurnya adalah orang yang di luar daripada keluarga. Tiba-tiba Alex datang atau Axel datang, dia mulai bilang, saya bilang begini, dan kami sudah bilang harus begini. Kenapa bilang? Cikgu, saya bilang begini. Nah, kalimat itu menunjukkan bahwa orang tua tidak lagi menjadi standar kebenaran, tetapi saya yang menjadi standar kebenaran. Tapi ketika sudah mengajar masa remaja, saya sebenarnya tidak lagi menjadi standar. Tetapi ada figurnya. Contohnya, dia punya bilang, Deron, tahu Deron ya? Artis idol. Atau dia bilang, contohnya seperti yang lagi laris ini siapa itu? Artis yang KB48. Siapa? KB48. Itu videonya langsung. KB48. Nah begitu kan? Atau Justin. Nah, Justin Bieber dan selagi lah. Ketika dia berpakaian, remaja di berpakaian, begitu kan? Bagi kita, pikirnya boleh kami bagian seperti itu. Apalagi pendeta, anak pendeta, yang happy lah, minimal pakai jas, masuk celana baju dan jas, gitu kan? Tapi dia bilang begini, Papa, anak-anak sekali belum sakit berarti begitu sih. Papa, kalau pakai seperti ini itu kuno, sekarang gino. Ini kayaknya Justin Bieber. Ya, kadang-kadang kita lihat pusing kita, apalagi tinggal di Indonesia. Musim panas, tapi bajunya itu didobelnya sampai 4-5 kali. Udah 1, 2, begitu lagi ada yang ada yang ini lagi, ada yang begini lagi gitu kan. Udah 5 dasinya nggak ditanya, dibiarin lagi tergantung begini. Tinggal orang tarik begini habis dah. Tapi apa itu gaya? Nah, mereka katakan kalau gaya itu gaya dan tinggal jangan. Ini kan gaya Korea, ini kan gaya Jepang. Sekarang lagi di Indonesia kita gaya Korea dan Jepang, kan? Agnes Monica itu gaya dari Korea. Ya sering kali busana gaya Korea. Sangat mempengaruhi. Saya ketika kita mulai ngomong mengatakan, ini figur kami, ini kerinduan kami. Dan saudara, kadang dalam kondisi seperti ini kita sulit untuk membimbing mereka. Yang ada hanya stres. Saya baru mengerti di rumah kami kan 13 orang, meninggal 10, sisa 4. Dan sebelum meninggal itu pusing nama saya. Nah, tiba-tiba dia teriakin yang itu. Habis teriakin baru teriakin pertama, sudah kedua, ketiga soalnya tahun kami kan model. Teriakin yang itu. Baru saya mengerti sekarang bagaimana mandiri yakin anak itu. Ternyata tidak gampang. Maka tanpa hikmah Tuhan, tanpa pengetahuan daripada Tuhan, tanpa bercampur sama Tuhan, sulit untuk mengarahkan anak-anak kita. Nah, karena cara pandang kita berbeda, mereka punya cara pandang berbeda. Keinginan kita berbeda, keinginan mereka berbeda. Kemudian arahan tujuan kita berbeda, mereka punya tujuan berbeda. Nah, untuk menyatukan ini tidak gampang. Kadang-kadang yang hanya bisa kita lakukan, kita menangis di depan mereka supaya mereka tahu kita marah bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang mereka. Tapi sulit mereka memahami. Kenapa? Karena mereka punya arah yang berbeda. Maka saya mau katakan, berjuang untuk mengisi waktu dan mengetahui waktu itu sesuatu yang tidak gampang. Tanpa kalau kita melihat dari berbagai sisi dalam hidup ini, itu baru tantangan-tantangan. Belum lagi tantangan istri, suami dan sebagainya. Belum lagi tantangan teman-teman tempat pekerjaan, benar? Belum lagi tantangan di tempat pergaulan. Saya menunjuk 75% sih manusia dipengaruhi oleh pergaulan. Ketika ada lingkungan kerohanian
Dan saya mengatakan, hidupmu isi waktu dan melampaui waktu untuk memberikan citra diri yang baik buat anak-anak, menjadi citra diri yang baik kita ketika pekerjaan, menjadi citra diri yang baik kita ketika lingkungan. Saya mengatakan, itu tidak dirancang. Kalau kita tidak melihat hidup ini dari berbagai sisi dan kita tidak menempatkan hidup ini kembali secara akhlak. Dan saya mengatakan, hidup yang akhlak itu seperti apa? Tujuan manusia diciptakan yang satu mempermuliakan Tuhan. Ketika manusia bergeser dari tujuan mempermuliakan Tuhan, manusia tidak lagi hidup secara akurat. Maka ketika Tuhan bertemu dengan Tuhan Allah bertemu dengan Adam dalam Taman Eden, Tuhan yang mahal, dia tahu di mana Adam dan Hawa tersembunyi. Tapi Tuhan Allah bertanya begini, Adam, di manakah engkau? Istilah di mana itu berarti bicara tempat. Tapi apakah Allah tahu Adam dan Hawa sembunyi di mana? Allah tahu di mana Adam dan Hawa sembunyi. Tapi istilah di mana bukan diarahkan pada tempat, tapi diarahkan pada posisi. Tuhan bilang Adam Hawa, di mana engkau? Artinya Adam Hawa, kamu sedang berada dalam posisi yang salah. Kembali pada posisi yang benar. Itu maksudnya. Jadi di sini dalam pengertian begini, kalau kita bisa melihat hidup ini dari berbagai sisi dan kita menempatkan kembali pada secara akurat dalam tujuan yang baik, maka disitulah hidup yang bernilai dan mempermuliakan nama Tuhan. Maka kalau tiap-tiap hari kita evaluasi hidup kita, ketika kita berada dalam rumah tangga kita melihat evaluasi, banyak tanya atau tidur malam evaluasi. Hari ini rumah tangga saya apakah dalam kondisi memuliakan Tuhan atau tidak? Yang kedua, selesai evaluasi rumah tangga, evaluasi pekerjaan. Selama ini saya berharap tadi saya bekerja, tapi apakah di tengah-tengah pekerjaan saya tetap memuliakan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan saya atau tidak? Selesai dengan evaluasi itu, jawab minta ampun sama Tuhan, jawab minta ketuhanan sama Tuhan. Setelah itu dia mulai pikir, dia sedang dalam pekerjaan, di dalam pergaulan dan bergaul dengan orang-orang. Dia mulai mikir lagi, apakah dalam bergaul dengan orang-orang selama pekerjaan, apakah perkataan saya, sikap saya, tutur kata saya memuliakan nama Tuhan atau tidak? Dia evaluasi. Dan dia menemukan kalau di situ ada sesuatu yang menyakiti, dia harus minta ampun. Dia harus minta maaf dan menyelesaikan semuanya. Tidak hanya itu, dalam sisi yang lain pun dia harus evaluasi. Hubungan dengan suami istri, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan tetangga, itu dalam api seluruh sisi harus dievaluasi. Sehingga di dalam semuanya Tuhan permuliakan. Ketika saya dalam jalan pergi ke recycle, apakah saya tetap mempermuliakan Tuhan atau tidak? Atau kalau memang harganya sudah begitu, saya tahu lagi, saking karena saya tahu orang sampai sebenarnya orang itu air cekel luar biasa, kemudian dia marah dan air tidak mempermuliakan itu. Bisa saya seperti itu. Maka saudaraku, hidup ini harus dilihat dari berbagai sisi. Bukan hanya perkataan, sikap, motivasi, tetapi bagaimana relasi kita dengan sesama. Saya mengatakan, rusaknya relasi kita dengan diri kita, rusaknya relasi kita dengan sesama, rusaknya relasi kita dengan pekerjaan, rusaknya relasi kita dengan waktu, itu terjadi karena rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, orang boleh melayani, semangat, bergairah, kelihatan, tetapi tetap akan ada nilai kekosongan ketika pelayanan itu mendengung keluar. Nah, karena hubungan dengan Tuhan yang beres. Maka di sini supaya hidup kita bisa baik, evaluasi hidup ini baik-baik sehingga hidup ini boleh berjalan secara akurat. Ketika saya masak, tujuannya bukan memuliakan Tuhan. Ya, ketika ada kursus musik, kami katakan tujuan kursus musik bukan orang lain melihat bapak mamanya mampu mengkhususkan mereka, tapi supaya mereka pakai kemampuan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kita harus berikan aplaus buat Pak Roy, pemain musik Pak Mitsu, ya pemain musik di sini, BSD, di mana mereka mempergunakan kemampuan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Itu betul. Kenapa sekolah tinggi? Karena orang berpikir sekolah tinggi supaya dia bisa terkena
dia bisa dapat pekerjaan yang baik, bisa dapat hasil yang baik. Saya pertanyaannya, apakah Tuhan dipermuliakan di dalam sekolah yang dimuliakan? Yang mana cita-cita tidak ada masalah. Tujuan Tuhan disegani Yohanan. Saya mau katakan, kalau Tuhan tidak dipermuliakan di dalam, itu semua adalah sia-sia. Maka hidup ini kita harus mengevaluasi dari berbagai sisi. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat waktu dengan baik dan syukur kita hanya mengisi waktu yang kita bisa memberikan teladan biar generasi kita setelah kita. Maka ayat ke-17 membawa kita memahami yang kedua. Nanti kita baca sama-sama 1-3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalimat ini adalah kalimat yang sangat keras. Paulus katakan begini, hei jemaat Yesus, jangan kau menjadi pembohong. Saya kaget ketika saya baca sampai di sini. Apakah jemaat Yesus jemaat pembohong? No. Jemaat yang besar pada zaman itu adalah jemaat Yesus. Jemaat yang kaya pada saat itu adalah jemaat Yesus. Tua-tua majelis yang sangat ditakuti pada saat itu adalah tua-tua jemaat Yesus. Nah, Timotius waktu diutus ke Yesus, dia sangat kuat dan takut oleh karena dia menyadari dia masih muda. Tapi Paulus katakan, jangan kamu membodoh. Istilah bodoh di sini bukan dalam pengertian pintar secara intelektual. Tapi kalimat yang selanjutnya dikatakan begini, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini berkaitan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak kenal kehendak Tuhan, kita orang bodoh. Ini sekali lagi lain. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan dan tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, melibatkan semua dalam kehendak Tuhan, kita orang bodoh. Saudara, saya perhatikan ketika orang kaya dalam kitab Lukas, dia bikin lumbung besar, semua isi penuh kan, dan cukup lagi hasil panennya, dia buka lagi lumbungnya, bikin lebih besar, kemudian dia isi lagi penuh. Setelah isi penuh semuanya dia pampuk kaki, tahu pampuk kaki itu? Kemudian dia bilang sama jiwanya, hai jiwa, tenanglah ini hatimu, kata semua yang lumbung sudah terisi. Apa kata Tuhan? Kalimat itu muncul. Pertanyaannya, apa orang kaya itu bodoh? Seorang pemimpin besar yang mampu bisa mengisi semua lumbungnya adalah seorang yang pintar secara intelektual. Secara manajemen tidak usah ditanya lagi. Secara administrasi tidak usah ditanya. Dan masalah perhitungan untuk rugi tidak usah ditanya. Akuntansi ekonomi semuanya sudah dilakukan. Tapi Tuhan bilang sama dia, hei kamu orang bodoh. Apa maksud bodoh di sini? Kebodohan di sini itu bukan bicara tentang otaknya, tapi kebodohan itu berbicara tentang hatinya yang lebih bodoh, sama dengan orang bebal. Dalam konteks, jangan kamu seperti orang bebal, tapi hidup seperti orang hati. Itulah orang bodoh. Bodoh artinya dia tidak tahu kehendak Tuhan. Bahwa orang kaya itu hanya melihat semua lumbung sudah terisi penuh, dia berpikir bahwa jiwanya bisa makan daripada semua lumbung yang ada. Tapi Tuhan katakan kau orang bodoh. Jiwa tidak pernah bisa dikenyangkan dengan masalah lumbungnya kalah. Saat ini juga aku suruh jiwamu kembali. Nah, engkau bukan berpenguasa atas jiwamu, tapi aku yang berpenguasa. Dan saat itu Tuhan ambil nyawamu. Lumbung untuk siapa? Tuhan, artinya apa? Dia terpana dari semua kedorongan dan semua hasilnya. Dia lupa ada Tuhan. Dia lupa kehendak Tuhan. Dia lupa kehendak Allah. Maka Tuhan bilang, bodoh. Kalimat ini sangat tegas buat saya dan buat kita semua. Jangan sampai kita sudah menghasilkan banyak hal, tapi kita tidak melihat kehendak Tuhan di dalamnya. Kita tidak melibatkan kehendak Tuhan di dalamnya. Kita tidak mengutamakan Tuhan di dalamnya. Maka Tuhan katakan kita orang bodoh. Apa artinya? Setiap bulan kita bisa menerima sampai ratusan ribu, ya. Tapi Tuhan katakan kamu bodoh. Apa artinya? Saya bisa berkhotbah seperti ini dengan semangat, tapi Tuhan katakan bodoh. Segala sesuatu hasil dilibatkan kehendak Tuhan di dalam. Karena di sini katakan, ayat sebab itu janganlah kamu
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Segala sesuatu di mana kehendak Tuhan diutamakan, itu adalah bijaksana. Segala sesuatu tanpa kehendak Tuhan itu bohong. Satu hal yang lain, misalnya berkaitan dengan ini, saya baca dalam perumpamaan bagian yang lain Matius dibilang begitu. Ada seorang yang memiliki pokok kebenaran. Tuhan ini meninggalkan pergi dan mencari pekerja, dan dia pergi ke pasar. Dan ketika dia pergi ke pasar, dia bertemu dengan beberapa orang di sana, dan dia membawa mereka untuk datang bekerja di pokok anggur. Dan dia pergi ke kebun anggur. Apa yang terjadi? Kalimat yang di situ dikatakan dia bertemu dengan orang-orang yang sedang nganggur. Pada teks bahasa Yunani mereka bukan nganggur, tapi mereka sedang bekerja di pasar. Dan Tuhan bilang, bahwa sekarang tinggalkan itu dan ibu saya bekerja di kebun anggur. Tahu kenapa dia pakai istilah nganggur di sini? Artinya mereka bekerja tanpa merupakan kehendak Tuhan, maka mereka dikatakan nganggur. Saudara perhatikan lagi dalam Markus pasal 3. Tuhan Yesus panggil 12 murid Tuhan Yesus, dan dipanggil pertama Petrus 19. Di mana mereka sedang menjalankan, mereka sedang membersihkan jalan, mereka sedang bersama dengan orang tua mereka sedang bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, tinggalkan itu. Sekarang kamu bukan lagi menjadi penjara, tapi yang kamu menjadi penjara manusia. Artinya, kalau kamu hanya menjalankan untuk isi perut tanpa melakukan kehendak, dan sedang tidak melakukan apa yang saya lakukan, maka di sini kalimat itu mengingatkan kita. Apa artinya kita tidak mengatakan, tapi kehendak Tuhan tidak ada dalam rumah kita? Apa artinya kita punya pekerjaan yang baik dengan hasil yang baik, tapi kehendak Tuhan tidak pernah ditanam dari sana? Apa artinya kita punya pelayanan yang baik, tetapi dalam pelayanan yang ada yang semua karunia talenta, Tuhan tidak pernah menentukan kehendak Tuhan dilakukan dalam setiap pelayanan dan apa yang kita lakukan? Maka Tuhan katakan kita adalah orang bodoh. Cuma Tuhan yang berhasil. Tuhan tidak pernah melihat keberhasilan kita hanya dari sisi kualitas, tapi Tuhan melihat sejauh mana hati kita. Apa artinya kita melayani Tuhan tapi tanpa mengasihi Tuhan? Amin. Apa artinya kita mengasihi istri kita tanpa mengasihi Tuhan? Apa artinya kita mengasihi suami kita tapi tanpa mengasihi Tuhan? Apa artinya kita melayani Tuhan melalui gereja tetapi kasih Tuhan tidak pernah ada di dalamnya? Apa artinya kita bekerja sekuat tenaga tetapi kita tidak pernah mengasihi Tuhan melalui setiap pekerjaan yang ada? Maka mari kalimat ini katakan, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan begitu, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Seharusnya itu menjadi kesukaan. Hidup kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ketika saya melakukan ini kehendak Tuhan, saya melakukan ini kehendak Tuhan, saya melakukan ini kehendak Tuhan, itu baru berkenan dalam hadirat Tuhan. Itu baru memuliakan nama Tuhan. Ya. Maka saya juga sadar, kadang dalam pelayanan saya kadang banyak marah. Teman-teman tanggapan saya suka marah. Marah bukan berarti saya membenci, tapi saya marah dengan tujuan supaya kita kembali kepada kebaikan. Tetapi saya juga berpikir, apa artinya saya melayani tapi dilandasi dengan marah? Lebih baik saya melayani dilandasi dengan mengasihi. Mengasihi memampukan saya berdoa. Mengasihi memampukan saya bisa melihat dari sisi yang lain. Mengasihi memampukan saya untuk bisa mengampuni orang lain. Mengasihi memampukan saya bisa rendah hati. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama memampukan saya untuk melihat bahwa Tuhan punya banyak cara untuk hidup ini dan untuk hidup orang lain. Amin. Sehingga ada mungkin kita tidak hanya terfokus dalam satu sisi, tapi kita bisa melihat dalam sisi yang lain.
Cara Tuhan pun begitu. Tuhan tidak bisa hanya menolong kita hanya dari satu sisi. Tuhan bisa menolong kita dari hal yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Supaya kita juga belajar untuk melihat hidup ini dari berbagai sisi. Ya, saya dengan Tuhan punya banyak pengalaman. Tuhan tidak pernah hanya menolong kita dari satu garis yang bagi kita dan situ kita bisa dapat. Tapi Tuhan juga bisa menolong dengan berbagai garis yang tidak pernah kita pikirkan. Cara manusia kalau tidak ada kuasa mungkin Tuhan. Tapi kita tidak berjalan di dalam kasih Tuhan. Tuhan bisa mencukupi dari berbagai cara yang tidak pernah kita pikirkan. Di sana tidak ada penemuan, di sana tidak ada kekecewaan. Di sana ada pengharapan. Dan disitulah yang membuat hidup kita bisa bersinar bagi banyak orang. Sehingga ketika orang melihat kita, orang tidak hanya melihat hanya pada zaman kita, tetapi orang juga boleh merasakan setelah zaman kita orang merasakan kuasa di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat dengan tulisan daripada John F. Kennedy. Dia presiden yang baru menjabat beberapa bulan. Dia tidak berhasil, tapi satu kali dia ditulis prasasti, sebuah prasasti di White House. Di situ dikatakan, ketika kau memandang negaramu, jangan kau katakan apa yang negara berikan buat engkau, tapi berkatalah dan bertanya dalam hatimu apa yang kau berikan buat negara. Kenapa? Karena kita lihat dari satu sisi hanya melihat apa yang kita dapatkan dari sisi, tapi ketika kita bisa melihat dari sisi yang lain, hidup menjadi berkat dan diberkati bukan hanya mendapatkan, tapi bagaimana kita bisa menyalurkan itu bisa menjadi berkat. Maka mari kita belajar untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus mengevaluasi hidup ini dan pergunakan hidup ini dengan baik dalam dua hal. Perhatikan hidup ini dengan seksama, pakai secara akurat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pakai semua berkat Tuhan yang Tuhan kasih secara akurat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, apapun yang kita lakukan, cari kehendak Tuhan di dalamnya. Letakkan kehendak Tuhan di dalamnya, sehingga kita bukan menjadi orang yang bodoh, tapi kita menjadi orang yang arif dan bijaksana. Kita bukan menjadi orang yang dihina oleh Tuhan, tetapi kita adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Mau dipuji oleh Tuhan, pergunakan hidup ini baik-baik, secara kuat, secara benar. Saya percaya banget berkat Tuhan kasih kepada kita. Hanya masalahnya adalah kita pakai secara akurat. Karena saya sendiri, ketika bertemu dengan orang Kristen, kemudian saya katakan, ayo kita ke gereja. Mereka katakan begitu, apa dia saya nggak ada waktu. Ya ini kita sharing dari hati ke hati. Saya mau katakan, ketika kita bilang nggak ada waktu, berarti indikasinya Tuhan kasih kurang waktu buat kita. Betul? Pertanyaannya, apakah memang Tuhan kasih waktu kurang buat kita? Jawabannya tidak. Kebanyakan aktivitas kita tidak secara akurat, sehingga kita tidak menggunakan waktu secara akurat. Dan kalau kita berjujur, kebanyakan kita bilang tidak ada waktu. Yang seringkali kita korbankan adalah Tuhan yang akan berbuat. Tapi hari ini Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pemikiran, Tuhan kasih keterampilan. Semua kembalikan sama Tuhan secara akurat. Amin. Semua hidup kembalikan sama Tuhan. Semua keterampilan kembalikan sama Tuhan. Semua berkat yang Tuhan kasih, semua penghormatan dan kepujian bagi nama Tuhan. Maka kita bukan orang bodoh, tapi kita adalah orang yang bijaksana. Saya menjadi dalam podium. Tidak terpujian, tapi mata pun tertuju padamu. Sudah beres.
Allah sekitar.